kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita memberikan salawat dan salam atas junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang dan lurus. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru yang berbahagia. Saya sampaikan terima kasih sebelumnya, sebelum kita mulai acara saya sampaikan terima kasih karena meluangkan waktunya sebentar untuk hadir dalam presentasi yang akan saya lakukan. Acara ini dalam rangka pengimbasan ilmu ke rekan-rekan guru dan adalah merupakan bagian dari tugas saya sebagai CGP angkatan 7 untuk modul 1.4. Modul-modul yang sudah saya lewati modul 1.1, 1.2, 1.3 dan sekarang ini 1.4 yang mengharuskan dalam aksi nyata atau bukti karya sudah melakukan pengimbasan kepada teman-teman. Ya, kita langsung saja yang ini. Mungkin ini kelihatannya dari belakang. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Modul 1.4 itu tentang budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi sekarang kurikulum baru ya, kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhannya para siswa. Dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Budaya positif itu seiring dengan disiplin positif. Kata-kata disiplin positif itu jangankan di telinga anak-anak ya, di telinga saya pun sangat mengerikan. Kalau dengar kata disiplin positif, hal itu yang menjadi pokok permasalahan baik yang ada di sekolah maupun di saya sendiri. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakkawanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi dalam diri maksudnya ya, bukan ekstrinsik yang dipaksa-paksa. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Baik, kita lanjut. Ini ada tadi pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan pada anak-anak didik kita ya Bapak Ibu. Apakah mereka kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan, apalagi untuk siswa kita yang ada masalahnya, yang bermasalah. Yang harus kita perhatikan adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Tentunya ini mengenai sandang, pangan, papan. Apakah sudah terpenuhi atau tidak? Banyak peserta didik yang tidak dilalaikan mungkin. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Misalnya saja kelas tinggi. Dia memiliki kebutuhan itu untuk menguasai adik-adik tingkatnya itu.
Kemudian kebebasan. Kebebasan dalam artian kebebasan mengenai minat mereka, apa keinginan mereka yang tidak mereka terkekang di dalam kelas itu dalam pembelajaran, baik di luar maupun di dalam kelas. Yang kelima, kesenangan. Menurut pelajaran yang sudah kami pelajari di program ini, kita di kelas itu harus membuat anak senang, karena memang kebutuhan anak, apalagi umuran anak SD itu harus senang ya, membuat pelajaran yang menyenangkan, sehingga banyak disuruh melakukan ice breaking, nyanyi-nyanyi lagu-lagu itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terdasar dalam kesenangan itu ya. Kebebasan juga supaya tidak mengekang mereka harus bisa ini, mereka harus apa sekali, mereka harus ini, itu tidak seperti itu. Itu melanggar 5 kebutuhan dasar manusia kalau kita melakukan itu. Kemudian motivasi, ada motivasi karena ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tadi itu, terbitlah motivasi kita, keinginan kita. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tadi itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Dia takut dihukum, jadi dia tidak berasal dari kesadarannya sendiri untuk melakukan hal itu, tapi karena memang dia takut dihukum. Ini. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini ekstrinsik juga. Sedangkan tujuan profil pelajar Pancasila itu lebih ke intrinsik, yang dari dalam dirinya sendiri. Kalau Bapak Ibu guru melakukan yang pertama dan yang kedua ini, berarti itu belum mencapai kepada tujuan pendidikan nasional sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena dia ada takut dihukum, atau karena dia mendapat imbalan atau penghargaan, itu dinilai kurang efektif. Nah, yang ketiga adalah ini adalah tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan yang sekarang ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Memang susah ya Ibu Bapak Guru, saya juga susah sekali untuk menumbuhkan nilai-nilai intrinsik. Tapi kita semua, anak-anak semua itu memiliki motivasi intrinsik. Itu tugas kita untuk menumbuhkan motivasi itu. Bagaimana cara kita menumbuhkan kesadaran mereka sendiri? Baik, kita lanjutkan. Ini terkait dengan motivasi ekstrinsik yang hukuman dan melalui penghargaan. Ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini mereka disiplin tapi identitasnya gagal. Kok bisa disiplin tapi gagal? Itu kenapa? Ya, yang pertama kan karena hukuman. Hukuman itu banyak efeknya Bapak Ibu. Saya sendiri sering melakukannya dan insya Allah ke depan mungkin saya akan memperbaiki diri untuk bisa tidak seperti itu lagi. Yang pertama hukuman. Apa saja efeknya? Menyakitkan tentu. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman, murid takut dan memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Dia menyembunyikan kesalahannya karena memang takut hukuman. Dia tidak jujur ya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Apalagi kalau kita hukum dia di depan teman-temannya, mereka akan menjadi rendah diri. Yang kedua, yang identitas gagal yang kedua yaitu melalui penghargaan. Saya si bedulu pulang, saya ya permen.
Sadek ya kepeng, traktir ya. Itu ternyata dinilai kurang efektif. Kenapa? Karena memang kalau dari besok-besoknya lagi, kalau mereka tidak dikasih, mereka tidak akan mengerjakannya. Itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Kenapa? Karena akan menimbulkan sifat iri pada teman-temannya yang tidak mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas, yang terutama bagi yang tidak dapat penghargaan. Hilang ide-ide kreativitasnya ya. Menghukum dengan sistem ranking. Oleh sebab itu, yang sekarang itu tidak ada ranking. Ternyata untuk menghindari hal ini. Lanjut, merampas hak untuk menghargai dirinya. Kita lanjutkan teman-teman. Ini balik tadi kan ada disiplin yang identitas gagal. Yang sekarang identitas sukses. Mana disiplin, konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang bagaimana itu? Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Mungkin Bapak Ibu Guru pernah mendengar kata restitusi? Baiklah, pernah mendengar restitusi? Pernah. Oh ya, pernah. Syukur kalau pernah. Konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek. Cuma jangka pendek ya. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus setiap berkala untuk memastikan anak itu. Yang ketiga, stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Disuruh merenungi kesalahannya. Kalau restitusi, nanti penjelasan restitusi itu ada di bagian selanjutnya ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Apabila dia berbuat salah, dia akan mempertanggungjawabkan perilaku kesalahannya, perbuatan salahnya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang untuk kedepannya bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahannya yang sama. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol ini, dirinya memegang kontrol, anak yang memegang kontrol dirinya secara penuh, maksudnya tidak dikendalikan, tidak dipaksa orang lain. Lalu murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini pengertian restitusi yang tadi itu teman-temannya, Bapak Ibu Guru. Pendekatan restitusi, kita disuruh menerapkan disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pengertian dari dosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Mereka bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Dan ini adalah tawaran ya teman-teman. Ini yang sering sekali membuat saya keliru. Ini adalah tawaran. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kamu harus minta maaf sama teman, tidak seperti itu. Itu bukan mengharuskannya. Ini tawarannya, disuruh menawarkan seharusnya kayak gimana gitu. Nanti ada selanjutnya contoh-contoh peristiwa dan bagaimana menanganinya, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, ada contoh-contoh kasusnya ya. Yang pertama, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Saya rasa di semua kelas kita di sini banyak siswa yang tidak mengerjakan PR ya. Banyak kasus siswa tidak mengerjakan PR. Lalu Bapak Ibu Guru sudah melakukan apa saja untuk menindaklanjuti hal itu? Apa saja yang sudah Ibu lakukan? Apakah Ibu sudah menerapkan hukuman atau konsekuensi, atau bahkan sudah ada yang melakukan restitusi? Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit atau lari keliling lapangan 10 kali. Apa akibatnya? Guru menjadi marah dan murid menjadi takut. Nah, ini kalau hukumannya, kalau kita terapkan hukuman.
Yang kedua adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan selama 10 kali lipat. Gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Lanjut, kalau yang restitusi bagaimana? Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, ada di sini sekarang muncul kata-kata baru, istilah baru, keyakinan kelas. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Keyakinan kelas. Baru lagi nih. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, guru itu berarti adalah guru yang terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu guru sudah sebagai apa dalam mendidik peserta didik di sekolah? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum atau Bapak Ibu guru sebagai pembuat dasar bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Yang diinginkan oleh pendidikan kita sekarang ini melalui program guru penggerak untuk memenuhi Manajer. ya, betul. Sebagai manajer, disuruh sebagai manajer. Ya, kita lanjutkan kalau gitu. Nah, ini contohnya lagi ya, biar jelas. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya, siswa tidak pakai topi, siswa tidak pakai dasi saat upacara bendera. Bapak Ibu guru lalu sebagai apa? Sebagai penghukum? Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, sering kayak gini ya, berarti tiap Senin itu kalau anak-anak berdiri di depan barisan, berarti kita sebagai penghukum. Lalu membuat berdasar bersalah. Berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Ibu Guru kecewa sama kamu atau bisa begini saja walaupun buat dasar bersalah. Gara-gara kamu kemarin tidak pakai topi, tidak pakai dasi, Ibu Guru malu. Ibu Guru ditegur sama ibu kepala sekolah, malu. Nah, jadinya anak itu kan merasa bersalah karena perbuatan mereka, ibu gurunya ditegur. Nah, itu adalah kita berperan guru itu sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu sebagai teman bagaimana? Kita sebagai teman untuk mereka. Ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah dimaafkan ya. Tapi ini terlalu pendek gitu ya kalau sebagai teman. Lalu sebagai pemantau ini atau pembina ya kalau nggak salah. Kamu sudah melanggar peraturan apa? Peraturan dan konsekuensinya ditanyakan kembali ke siswa. Dan yang terakhir sebagai manajer ini yang diimbau kita untuk sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu kan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ditanya dulu dan ditanyakan kembali. Kira-kira mereka maunya apa untuk memperbaiki kesalahannya? Nah, yang tadi keyakinan kelas ya. Keyakinan mengaku keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja. Keyakinan kelas itu adalah semacam peraturan yang kita buat di kelas, tapi peraturan itu berasal dari peserta didik. Kita tawarkan kepada mereka maunya apa mereka di kelas untuk mereka patuhi sendiri aturan yang mereka buat. Mereka yang membuat aturan agar memunculkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya supaya mereka sadar untuk melakukan hal tersebut karena yang membuatnya adalah mereka. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Seperti yang tadi, lebih abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk yang hal positif tentunya. Ini adalah segitiga restitusi yang tadi. Restitusi yang pertama, segitiga, tentunya 3, menstabilkan identitas, itu gunanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu cara-caranya ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, itu saja Bapak Ibu Guru mengenai modul 1.4 dari saya. Apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Kita lanjut saja karena anak-anak sudah berdiri di kelasnya masing-masing. Tidak ada kaitannya. Sudah paham tapi ya? Sudah paham ya?
Ya, nggak usah dah. Kita lanjut. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan bisa deh. Ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu Guru. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian. Walau muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ditulis. Bagaimana caranya? Dan bolanya Ryan itu sudah rusak. Diganti, tidak bisa diperbaiki. Ya, no Ryan. Mau Ryan diganti bolanya sama Asya? Diganti bolanya atau diikhlaskan? Diikhlaskan, dikasih, nggak apa-apa atau harus diganti? Yang mana maunya? Diganti. Ya sudah, dia tidak bisa ngomong. Ya, diganti ya. Salaman dulu, salaman. Nah, damai sudah ya. Ayo main-main lagi. Main di luar lagi ya. Main bola. Bola dong. Bola sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada yang datang. Astaga, temannya baru datang. Sini. Berdiri di depan. Ini yang baru datang. Udah terlambat. Bajunya aturan sekolah, kalian tahu aturan sekolah? Hari Sabtu pakai baju apa? Pramuka. Berarti pakaian kalian betul atau salah? Salah. Ibu tanya satu-satu bisa. Nah, pada pakai baju pramuka. Lupa pakai baju pramuka. Astaga, kok bisa lupa? Tapi bajunya ada di rumah. Ya, kalau iya, robek celananya. Terus kalau robek harus kayak gimana? Beli. Kapan ya beli?
Minggu depan berarti pakai baju pramuka? Ya betul ini. Janji? Bisa? Minggu depan pakai baju pramuka. Ya sudah. Boleh duduk. Silakan boleh duduk.